Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan berbagi tentang pelajaran hidup yang baru saya dapatkan. Jadi, ilmu hidup itu bisa kita dapatkan dari mana saja, dari siapa saja. Tidak harus dari guru, tidak harus dari seorang profesor. Bahkan kalau kata salah seorang utusan Raja Bizantin, kalau nggak salah itu. Jadi ketika diutus untuk menemui Sayyidina Umar bin Khattab waktu itu, beliau bilang begini, ternyata kita bisa belajar dari lawan sesuatu yang kita tidak bisa mendapatkannya dari kawan. Ungkapan yang cukup bijaksana menurut saya. Artinya, kadang Allah itu memberi ilmu kepada kita itu dari jalan mana saja. Nah, kali ini saya mendapatkannya dari salah seorang Syekh Numan Ali Khan di YouTube, di channel YouTube beliau, tentang doa. Semua orang itu ingin doanya itu terkabul ya, bahkan sampai-sampai kayak ilmu kesaktian ya. Jadi baca doa ini bisa langsung laris dagangannya, baca doa ini bisa menang dan semacamnya begitu. Ternyata yang dijelaskan beliau ini berbeda. Jadi beliau menjelaskan ada kata doa, ada kata tolab. Tolab itu artinya meminta. Kalau doa itu artinya memanggil. Nah, dua kata ini maknanya berbeda. Jadi kalau meminta itu kan kita memang mengharap sesuatu ya. Kita meminta buah misalkan, kita mengharap buahnya, kan meminta. Tapi kalau memanggil, itu kata beliau, itu bukan. Memanggil itu adalah jalan komunikasi. Intinya di sini ketika kita berdoa itu adalah pengakuan bahwa diri kita ini hamba. Hamba itu punya Tuhan. Dan kita butuh berkomunikasi dengan Tuhan Sang Pencipta yang Sang pemilik jiwa kita itu. Artinya berdoa itu bukan menuntut Sang Pencipta untuk mengabulkan apa yang kita inginkan. Karena kita ini masih hidup di dunia, bukan di surga. Jadi kita tidak bisa memaksa untuk mengubah dunia ini seperti surga dengan doa. Tidak begitu. Ya, memang sih ada beberapa orang tuh yang diberi keistimewaan oleh Allah. Setiap berdoa dikabulkan begitu. Tapi kan tidak selalu, karena inti doa bukan itu. Orang yang doanya tidak langsung dikabulkan itu banyak. Para nabi pun mengalami itu. Syekh Numan Ali Khan itu memberi contoh ketika ibu Nabi Musa meletakkan kotak yang berisi Nabi Musa di sungai. Ya tentu beliau kan bersedih dan berdoa sama Allah. Tapi tentunya tidak lama dipertemukan lagi begitu ya. Begitu juga dengan ayah Nabi Yusuf, ketika Nabi Yusuf hilang, itu bertahun-tahun malah tidak dikabulkan. Termasuk juga Nabi Ibrahim berdoa agar punya anak. Nabi Ismail ya, lahir itu lama juga berdoanya. Ya, itulah doa. Pelajaran yang saya dapatkan di sini, kita itu tidak perlu bersedih. Atau jika memang sesuatu yang kita harapkan, sesuatu yang kita pinta, doakan itu tidak terwujud hari ini atau sekarang. Karena kita memang masih ada di dunia. Dan hidup kita ini bukan di dunia selamanya. Selalu bahagia, jalani saja hidup ini. Hidupnya memang seperti ini. Artinya kita tidak sendiri. Kalau kita mungkin, aku sudah berdoa, sudah ibadah, sudah banyak melakukan amal kebaikan, tapi kok hidup saya begini. Sebenarnya kita tidak sendiri, sudah banyak. Dan ya memang karena memang kita masih di dunia seperti itu. Oke, jadi pelajaran ini membuat saya jadi lebih bahagia sekarang, lebih bersyukur karena saya tidak sendiri dan banyak, dan semakin sadar bahwa hidup ini memang masih di dunia, bukan di surga. Itu pelajaran yang pertama. Pelajaran kedua yang saya dapatkan adalah setiap manusia itu ingin dipandang, ingin diakui oleh orang lain. Jadi sejak kecil ya, ketika anak kecil itu bisa
bisa sesuatu, pasti dia ingin menunjukkan kepada ibunya, ke ayahnya. Begitu juga ketika sudah besar ya, sudah kuliah, misalkan sudah selesai wisuda, pasti ingin menunjukkan, ini loh ayah aku sudah berhasil, ibu aku sudah berhasil, seperti itu. Itu sampai kita di masyarakat pun masih seperti itu. Kita ingin dipandang, diingat oleh banyak orang. Akan tetapi yang akan selalu mengingat kita itu hanyalah Allah. Nah, dan kita itu, kata beliau Syekh Numan Alikan, dikenang, diingat itu berdasarkan amal perbuatan kita. Allah akan mencatat amal perbuatan kita, amal baik kita, dan kita akan selalu diingat oleh Allah. Ya, semoga kita tidak menjadi orang yang Allah lupakan karena perbuatan buruk kita. Rasulullah SAW pernah bersabda, andai kiamat akan tiba saat lagi dan engkau masih membawa batang pohon, tunas sebatang pohon untuk ditanam, maka tanamlah. Artinya yang dipandang Allah itu perbuatan kita. Kalau ada kesempatan berbuat baik, ya berbuat baiklah. Ini nyambung dengan ilmu yang saya sebutkan sebelumnya ya. Mensyukuri apa yang kita miliki, apa yang kita punya, entah itu waktu, alat dan semacamnya, manfaatkan untuk berbuat baik, seperti itu. Oke, mungkin itu untuk pengalaman pelajaran hidup yang saya dapatkan kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.